Satunya jalan keluar adalah menghabisi Gao sekarang juga. Serangan kejutan dilancarkan. Namun sial, pusaka pelindung Gao menangkisnya dengan mudah, seolah itu bukan apa-apa. Gao membalas kejam bahu gadis itu ditembus, tapi sebelum nyawanya melayang anak buah Gao menahan bos mereka. Kita butuh informasi, Tuan. Si botak menyeringai licik mengingatkan ada satu gadis lagi yang bersembunyi di lantai atas. Di atas sana air mata Yun tak terbendung melihat kekacauan ini. Hatinya menjerit memanggil sang guru. Para bandit mendekat, meski gemetar ketakutan Yun mengumpulkan sisa keberanian dan memusatkan aura di ujung jarinya. Brak, jendela hancur. Seorang bandit bersenjata trisula menerobos masuk matanya, langsung tertuju pada tubuh Yan yang kaku. Yun langsung pasang badan. Dia takkan membiarkan siapapun menyentuh kakaknya apapun yang terjadi. Si penyusup hanya tertawa remeh. Tenang manis, target kami itu, kau bukan mayat hidup itu. Yan mencoba menghilang dalam bayangan, tapi percuma. Gao kembali menghunuskan pedang ke bahunya tanpa ampun. Gao menyeringai sadis, dia berniat menyiksa Xian perlahan agar mentalnya hancur total. Lihatlah temanmu menderita, ejeknya. Dia bahkan bersumpah akan memotong kaki dan tangan bocah yang mereka lindungi itu. Dia menawarkan posisi sebagai boneka patuh lalu mulai menghitung mundur layaknya lonceng kematian. Hitungan kelima, tiba-tiba aura gelap yang mencekam memenuhi ruangan tempat Yan berbaring. Di menara penekan iblis, tubuh Yan melayang bersinar terang dikelilingi kekuatan dahsyat. Dogi memandang jauh, sadar hanya sang tokoh utama yang bisa menjawab misteri kurungan mereka semua. Dewa dan iblis terkurung di sini karena dosa besar, namun ada juga yang terjebak karena alasan sepele. Ternyata menara ini adalah senjata rahasia raja kuno. Energi merah membludak dialirkan langsung ke dalam tubuh Yan sebagai pertahanan terakhir. Para penghuni menara panik, takut lonjakan energi ini akan menghancurkan segalanya. Melihat pahlawan kita belum sadar, Daji hanya bisa berharap bahwa takdir mereka terikat. Dan boom, cahaya emas meledak ke angkasa sang raja akhirnya bangkit. Kembali ke dunia nyata, tepat saat tangan kotor bandit menyentuh Yun, ledakan dahsyat melempar mereka semua. Gao terbelalak tak percaya, sementara Xian tersenyum puas melihat kehancuran itu. Melihat Yan berdiri gagah di atap, Gao panik dan mengancam akan membunuh Xian jika dia mendekat setapak pun. Tanpa ekspresi, Yan memanggil api neraka di tangannya dan melemparkannya begitu saja. Pusaka pelindung hancur lebur. Gao menjerit saat api melahap tubuhnya. Anak buahnya gemetar melihat bos mereka tumbang semudah itu. Buta karena hadiah pil abadi, satu orang nekat menyerang Yan, sisanya pun ikut-ikutan mengepung sang naga. Mengganggu saja. Dengan santai Yan menyapu tangannya menciptakan lingkaran api mematikan. Mereka mencoba lari, tapi terlambat. Api itu melahap mereka hingga tak bersisa menjadi abu. Setelah tubuhnya dipinjam, Kaisar Manusia pertama, Yan berhasil menyerap jiwa iblis dan ingatan kuno yang dahsyat. Meski belum sempurna, kekuatannya melonjak drastis, menembus tingkat 4 dan kini berdiri kokoh di tingkat 5. Bagi pengguna kemampuan kelas teri, satu jentikan jari Yan sudah cukup untuk mengirim mereka ke akhirat. Jiwanya mencapai tingkat 6, apinya makin ganas. Namun Gao masih bernafas dilindungi harta pusaka keluarga Yuan. Saat dia hendak meraih lonceng pelindung Crash, Xian menebas kedua tangannya dan merebut pusaka itu. Yun bergegas mendekat menggunakan kekuatannya untuk memulihkan luka Xian. Ternyata Yan sudah pingsan 7 hari. Selama itu banyak pengguna kemampuan baru bermunculan di dunia ini. Xian curiga tak mungkin Gao punya pil sebanyak itu sendirian. Pasti ada organisasi raksasa di belakangnya. Gao masih berani mengancam. Ketua keluarga akan memburu kalian jika tak melepaskanku. Dia bungkam soal identitas bosnya sampai Dodi datang merawatnya agar dia mau buka mulut. Akhirnya dia mengaku dalang sebenarnya adalah keluarga Yuan Clan, penguasa dari kota Black Obsidian. Belakangan ini mereka memborong semua pil yang ada di pasaran. Yan sadar seperti keluarga Song. Keluarga Yuan pasti sudah meramalkan kiamat dan bergerak cepat menguasai para pendekar. Dodi menambahkan info genting. Keluarga Yuan menemukan Orion dan dewa kuno telah muncul di dalamnya. Yang tahu betul Orion itu bisa melipat gandakan kekuatan secara gila-gilaan. Keputusan bulat mereka akan ke kota Black Obsidian. Di sana rakyat jelata hanya bisa menggedor gerbang memohon belas kasihan. Dor tanpa ampun penjaga itu menembak warga sipil yang berisik. Dengan tatapan dingin, dia berkata, "Mau masuk shelter? Keluarga Yuan. Bayar pakai pil Shangqing atau kristal zombie." Warga memohon sambil menangis. "Tuan kami cuma orang biasa. Mana punya barang langka begitu." Tapi tentara itu malah meludah. "Dasar sampah.
Kalian cuma beban buat apa? Keluarga Yuan lindungi parasit kayak kalian. Panik melanda, gerombolan zombie mulai mendekat. Tapi si penjaga gila ini malah terus mengejek mereka yang ketakutan. Jeritan terdengar saat zombie mulai memangsa warga. Anehnya penjaga itu malah terangsang melihat kekacauan ini. Bro, emang kita bisa lawan zombie tier 4? Tanya rekannya cemas. Tapi Chang si penjaga sombong cuma tertawa remeh. Tenang saja, ini wilayah keluarga Yuan, banyak sepuh dan leluhur sakti di sini. Dia yakin banget bakal dapat pahala besar kalau membunuh monster itu. Temannya cuma bisa manggut-manggut di tengah banjir darah. Tiba-tiba wush, Yan datang menerobos naik motor dan langsung menghantam para zombie. Chang dan temannya melongo. Tapi brak, satu zombie raksasa menghancurkan motor Yan sampai remuk. Santai saja MC. Kita langsung cabut pedang api. Serti, tubuh zombie raksasa itu terbelah seketika. Pasukan mayat hidup lain langsung menyerbu. Yan gak gentar, aura meledak, pedangnya membelah diri jadi banyak wush. Habis semua dibabat dengan mudah. Warga yang selamat cuma bisa bengong melihat malaikat penyelamat ini. Yan dengan santai mengambil kristal tier 4 dari bangkai musuh. Aksi heroiknya bikin semua orang terpukau. Chang dan temannya mendekat pura-pura memuji skill bertarung Yan. Tapi saat tangan kotor prajurit itu mau ambil kristal tier 4, Yan langsung menyentak. Jangan sentuh barang gue. Si penjaga langsung emosi. Songong lu bukan anggota keluarga Yuan kan? Chang ngamuk berat. Lu bunuh ternak kami ya? Ternyata mereka sengaja kasih makan manusia biar zombinya naik level, gila. Serahkan kristalnya sekarang, ancam Chang dengan wajah merah padam. Pergi sana atau keluarga Yuan bakal habisi lu detik ini juga. Dia mulai pamer. Asal lu tahu Rui, Yuan penerus kami udah tier 4. Semua user tunduk sama kami. Sombong banget nih orang. Banyak bacot. Yan langsung mencekik leher Chang dan mengangkatnya ke udara seperti kapas. Aura api aktif. Lingkaran neraka muncul dan membakar tubuh Chang hidup-hidup. Tolong ge, jeritnya kesakitan. Temannya syok berat. Tembakan mereka nggak mempan peluru, malah meleleh kena aura panasnya. Jadi kristal ini punya siapa? Yan bertanya dengan nada membunuh. Chang yang gosong cuma bisa minta ampun dengan gemetar. Tiba-tiba suara wanita menggema dari langit. Harta itu milik yang kuat, pil atau kristal sama saja. Para prajurit langsung sujud. Nona, ketiga tolong kami, plak. Bukannya nolong, dia malah nampar bawahnya. Dasar sampah. Lawan satu orang luar aja nggak becus. Wanita itu mendekat, matanya berbinar melihat kekuatan dan tampang ganteng Yan. Chang masih ngemis nyawa, tapi kerat nona itu malah membunuhnya. Karena dianggap ganggu momen PDKT-nya sama Yan. Prajurit lain cuma bisa diam ketakutan. Yan bertanya siapa dia dan wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ying ranking 3 generasi muda keluarga Yuan. Dia coba gandeng tangan, Yan buat masuk tapi wush lingkaran api. Yan langsung menyala menolak sentuhannya. Ying malah tertawa genit dan mengajak Yan masuk kota, meninggalkan mayat Chang yang mati konyol demi gengsi. Masuk ke kota obsidian, penjagaannya ketat banget bikin Yan waspada tingkat tinggi. Ying berbisik. Di kiamat ini ancaman bukan cuma monster tapi hati manusia yang busuk. Harus selalu siap sedia, katanya sambil menuangkan teh di markas mewahnya. Yan yang curiga langsung nanya to the point. Keluarga lu tahu kiamat bakal datang ya sebelum kejadian? Ying cuma senyum tipis. Itu cuma kekuatan uang keluarga Yuan. Dia balik tanya siapa sebenarnya Yan. Tanpa basa-basi, Yan langsung menembak. Lu mau rekrut gue kan? Ngaku aja. Ying jujur, gue suka cowok kuat. Dia janjiin sumber daya kultivasi melimpah. Apapun yang lu mau gue ada. Dia pamerin segenggam pil, shangqing, dan kristal zombie. Di sini jatah kristal dibagi sesuai tier kemampuan. Tawaran gila dimulai. Gabunglah, lu bisa langsung jadi kapten tim elit dengan 5 anak buah sakti. Air bersih, makanan, enak, semuanya melimpah. Godaan duniawi banget nih buat orang yang hidup di kiamat. Makin banyak poin yang lu kumpulin, makin kaya raya lu nanti. Rayu Ying dengan mata berbinar. Tapi senyumnya berubah licik. Kalau lu nolak, lu bakal jadi koleksi mayat di lemari gua lo ganteng. Saat Ying mendekat, Yan kaget. Tubuhnya kaku nggak bisa gerak teh, tadi ternyata racun khusus user terjebak. Tiba-tiba seorang prajurit masuk mengganggu, membuat darahnya mendidih seketika. Dengan tatapan tajam dia memerintahkan penjaga untuk mengawasi Yan lekat-lekat.
Jika ada gerakan mencurigakan, habisi dia di tempat. Sementara itu di menara penekan iblis Daji dan beruang hitam malah asyik menggoda Yan bercanda kalau nona ketiga itu terlalu lembek padanya. Saat Yan bangkit, si beruang terbelalak. Kaget karena racun itu tidak mempan. Daji langsung memarahinya. Dasar bodoh. Mana mungkin Tuan Yan meminum teh itu sembarangan di kandang musuh, tanpa rasa bersalah. Beruang hitam malah menenggak teh beracun itu sambil berkata, rasanya enak kok sayang kalau dibuang. Mengabaikan mereka, Yan melangkah lebih dalam ke jantung menara untuk menemui Nan dan membahas strategi. Kura-kura bijak itu meyakinkan bahwa Yun aman bahkan sedang menyiapkan kejutan bersama Xian. Sebuah senyuman tipis pun terukir di wajah sang pahlawan. Nan berterima kasih atas anugerah jiwa ular yang diberikan Yan dan bersumpah akan memurnikannya dengan segenap jiwa raganya. Penyatuan sakral antara kura-kura dan ular ini akan melahirkan legenda baru. Sang Xuanwu yang agung memberi Nan peluang emas untuk menembus ke tingkat jenderal. Sejak kebangkitan kekuatan, Yan sebuah tangga misterius muncul menuju lantai 2. Jika tahanan lantai 1 saja sudah mengerikan, bayangkan yang ada di atas sana. Monster macam apa yang menanti di kegelapan? Dengan tekad baja jagoan, kita melangkah naik ke lantai 2. Begitu kakinya memijak lantai 2, aura mencekam, menyergap sosok bayangan muncul diiringi tawa yang membekukan darah. Di dalam sel duduk seorang bocah gemuk yang dengan angkuhnya berkata, suatu kehormatan bagimu bisa bertemu denganku. Bocah itu menuntut Yan bersujud dan mematuhi 3 perintahnya. Tentu saja, jagoan kita ternganga melihat keangkuhan sekecil itu. Sulit dipercaya bocah seimut ini ditahan di level bahaya. Yan sempat berpikir jangan-jangan dia ini siluman ginseng. Tebakan itu membuat si bocah murka aura dahsyat meledak saat ia meraung. Aku adalah bocah suci Raja Awan Api dari Gua Pinus. Yan langsung sadar. Oh, jadi kau si bocah manja yang terkenal itu. Ejekan ini membuat emosi si raja kecil meledak. Tubuh mungilnya lenyap berganti menjadi iblis api raksasa yang dikelilingi ribuan avatar api membara. Monster API itu berteriak lantang bersumpah akan memusnahkan segala kehidupan di muka bumi. Namun TDAARR petir menyambar tubuhnya. Dia tertawa meremehkan mengaku abadi tapi TDAARR sambaran kedua langsung membungkamnya. Seperti dugaan tahanan pertama di lantai 2 ini, level ancamannya sudah kiamat dunia. Untungnya kekuatan jiwa Yan sudah mencapai tahap 6. Dia punya kepercayaan diri mutlak untuk menindas ancaman sekelas ini. Dia melangkah ke sel berikutnya disambut gelak tawa mengerikan dari jiwa-jiwa hitam yang menatap lapar. Yan langsung mengenali aura itu dan menyuruh sosok di dalam mundur. Ternyata itu Daji yang menyambut tuannya dengan hangat. Sang pahlawan memberi titah. Bawa aku pada seseorang yang waras dan bisa diajak bicara di lantai gila ini. Jika ada yang membangkang, biarkan petir menara menghajar mereka sampai berlutut. Daji kembali ke sel. Bocah suci memperingatkan dengan dingin. Jangan remehkan Tuan Yan, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Menara bersinar terang oleh kilatan petir hukuman Daji. Sementara itu, di aula keluarga Yuan, para tetua berkumpul dengan wajah tegang. Sang patriark mengenang kebijaksanaan leluhur sebelum kiamat terjadi, yang mewariskan gunungan sumber daya bagi klan mereka. Namun sumpah darah kepada leluhur masih belum lunas. Aung membacakan 3 syarat mengerikan. Pertama, tumbal 100 pasang perjaka dan perawan suci. Kedua, persembahan 10 pengguna kemampuan. Tingkat 3 dan 3 pengguna tingkat 4 untuk menyempurnakan ritual. Dan langkah terakhir, menggali jalur nadi menuju peti mati emas yang legendaris. Hari ini hampir semua syarat terpenuhi. Kecuali satu yang paling langka. Pengguna kemampuan tingkat 4. Nenek tua itu mengangguk mengingatkan bahwa tambang energi mereka dipenuhi racun mematikan yang bisa mengubah manusia menjadi zombie. Tetua lain menimpali dengan pahit. Harta kita banyak, tapi kekuatan kita 0. Peti mati emas itu terkubur di sarang iblis yang mustahil ditembus. Para tetua memohon waktu tambahan ketakutan membayangi wajah mereka. Murka sang patriark menghentakkan tongkatnya. Kita butuh tumbal. Tingkat 4. Sekarang juga untuk menenangkan leluhur. Nenek tua itu gemetar. Apa kita harus mengorbankan darah daging sendiri demi ambisi ini? Tepat saat itu Ying melangkah, masuk dengan angkuh. Apa imbalanku jika aku bereskan masalah ini? Patriark menatapnya bingung. Sambil menyeringai, licik Ying mengungkap kartu esnya.
Aku punya pengguna api tingkat 4 awalnya untuk mainan ranjang, tapi sekarang dia akan jadi tumbal. Patriark cemas jika si kuat itu mengamuk di altar, tapi Ying menenangkan. Tenang saja, dia sudah keracunan dan ada dalam genggamanku sepenuhnya. Puas mendengar rencana jahat itu, sang Patriark menjanjikan kejayaan besar. Jika ritual sukses, dia memerintahkan Ashung dan Ying untuk mengeksekusi rencana ini tanpa kesalahan sedikit pun. Para tetua lain tertawa licik menyusun rencana keji untuk menumbalkan lebih banyak pengguna kemampuan. Sang Patriark bersumpah, keluarga Yuan akan segera merajai dunia. Di sisi lain, sebuah layar muncul di depan Yan, menampilkan lokasi tambang itu. Dia merasakan aura yang sangat pekat. Firasatnya mengatakan ini pasti energi dari sang leluhur. Tiba-tiba Black Bear muncul, memohon izin melahap para pengkhianat itu. Dodi pun datang menyarankan mereka menyelidiki aliansi keluarga Yuan dan lokasi peti emas. Dia mendekat dan berbisik pada Yan menyarankan agar berpura-pura bodoh dulu, lalu menghancurkan mereka di saat yang tepat. Sang tokoh utama tersenyum setuju. Namun suara langkah kaki membuat Dodi dan Bear waspada, mereka pun lenyap dalam sekejap. Ying dan Aong kembali muncul menuntut keputusan pasti dari Yan. Yan setuju bergabung, tapi dengan satu syarat. Berikan jaminan berharga atau dia akan meledakkan dirinya sekarang juga. Sambil tersenyum manis, Ying menawarkan kristal murni setingkat inti zombie. Tingkat 3 sebagai bukti kesetiaan palsunya. Yan langsung menerimanya. Namun Ying menyembunyikan fakta bahwa batu itu beracun alat untuk mempermudah pengorbanan Yan nantinya. Tapi bagian racun itu hanya mainan. Dia memurnikan dan menyerap auranya hingga tubuhnya bersinar merah membara. Kekuatannya melonjak drastis, energi dahsyat membanjiri seluruh nadinya. Seringai licik terukir di wajahnya, berpikir betapa bodohnya orang-orang luar ini karena mencoba menipunya. Ying membujuk Yan ke aula leluhur untuk bertemu sang patriark, mengiming-imingi penawar racun yang sebenarnya tak pernah ada. Tanpa rasa takut sedikit pun, Yan setuju. Ying menuntunnya melewati jalan gelap yang berliku menuju kedalaman gua. Jeritan para tumbal terdengar menggema dari lubang hitam gua yang mengerikan. Para prajurit gemetar, ketakutan ngeri, membayangkan murka leluhur, atau malah mereka yang jadi tumbal berikutnya. Saat tiba Yan malah mengejek keamanan gua itu, berkata, gempa kecil saja bisa meruntuhkan tempat rapuh ini. Ying hanya tersenyum meremehkan, meyakinkan bahwa tanah leluhur klan Yuan adalah tempat yang keramat dan luar biasa. Dia memberi isyarat agar Yan mengikuti. Yan melihat batu yang berdenyut dengan energi meski kemurniannya masih rendah. Seketika Yan sadar seluruh gua ini kemungkinan besar adalah tambang biji kemampuan. Dia heran kenapa mereka membawanya ke tempat sepenting ini. Padahal dia bisa saja menjarah semuanya dengan mudah. Aong tertawa terbahak-bahak menyombongkan kekuatan absolut keluarga Yuan. Ying menarik. Yan mendekat menjanjikan masa depan cerah setelah ritual. Yan menyeringai tak sabar ingin memberi pelajaran pada si leluhur tua dan melangkah maju dengan penuh percaya diri. Dua penjahat itu mencibir mengira Yan tidak tahu bahaya di depan mata. Akhirnya mereka sampai di aula leluhur yang agung. Di sana berdiri kuil raksasa dengan 2 prasasti gelar dewa. Yan memberi penghormatan, begitu pula Ying dan Aong. Tawa menggelegar sang leluhur, terdengar dia tampak sangat puas dengan kedatangan mangsanya. Ying memaksa Yan berlutut, tapi Yan menolak mentah-mentah. Dengan lantang dia bertanya apakah leluhur ini pantas menerima hormat darinya. Aong murka aura hijau meledak saat dia mencengkeram bahu Yan untuk memaksanya tunduk. Tapi Yan berdiri kokoh bagai gunung karang. Ying ikut menyerang, mencambuk kaki Yan untuk menjatuhkannya. Niat busuk mereka akhirnya terbongkar. Namun gabungan kekuatan mereka hanyalah sampah bagi Yan. Mereka panik bingung, kenapa racun itu tidak mempan menghadapi kekuatan monsternya. Api membara menyelimuti Yan ledakan, energinya menghempaskan Ying dan Aong hingga menabrak dinding dan menjerit kesakitan. Gemetar ketakutan mereka akhirnya sadar bahwa Yan adalah monster tingkat 5 yang tak tersentuh. Aong dan Ying terbelalak tak percaya bagaimana mungkin ada manusia yang mencapai tingkat 5. Sumber daya untuk mencapai tingkat 4 saja sudah gila-gilaan, apalagi untuk naik ke tingkat 5. Itu mustahil, bahkan seluruh kekayaan keluarga Yuan takkan cukup untuk mencapainya. Dalam keputusasaan mereka menuntut identitas asli Yan. Tapi Yan hanya mendecih, menyebut mereka tak layak tahu nama agungnya. Terdesak, Aong dan Ying membakar darah mereka sendiri sebagai tumbal untuk memanggil sang leluhur tua. Pada tingkat tinggi pengorbanan darah jauh lebih kuat, dan roh leluhur sangat menyukai hidangan penuh kekuatan ini. Darah mereka memicu ritual membentuk raja sihir rumit yang bersinar di bawah kaki mereka.
Roh leluhur mewujud dengan wajah puas. Dia memperkenalkan diri sebagai dewa. Bintang penenggelam dari 7 bintang air puriti atas. Yan yang penasaran melihat ketenangannya diam-diam bertanya tentang gelar mentereng leluhur itu. Dari bayang-bayang Black Bear dan Genji muncul menjelaskan bahwa gelar itu terhubung dengan rasi bintang biduk penguasa segala aliran air. Nama asli sang penguasa air itu adalah Lusang. Dodi bergabung dan berbisik bahwa di masa jayanya Lusang pernah memimpin pasukan pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Namun beruang hitam murka. Dia menuduh leluhur tua itu sebagai penipu besar yang berani memalsukan kebajikan air dan membodohi dunia. Mata si tua bangka terbelalak. Dia mengenali Genji dewa. Petir kuno yang legendaris. Mustahil bagaimana bisa dewa purba selamat dari kepunahan. Saat dicuekin beruang hitam meraung menyebut namanya. Tapi dengan wajah polos si leluhur malah mengaku tidak pernah mendengar nama kroco itu. Harga diri terluka si siluman, beruang menghancurkan batu. Di sekitarnya, leluhur itu turun memproklamirkan diri sebagai penguasa sah istana air karena tuan aslinya sudah tewas. Tiba-tiba, formasi merah menyala aktif tepat di bawah kaki mereka. Rantai energi melilit Yan dan kawan-kawan. Ini adalah formasi pengunci dewa jebakan maut yang konon mustahil ditembus. Tawa arogan pecah. Dia dan Yinghe berdoa dengan sombong yakin 100% kalau rencana iblis mereka telah sukses besar. Tapi cerak beruang. Hitam memutus rantai itu seperti kerupuk. Satu tendangan maut dan si leluhur terbang melayang bak bola sepak. Bruk. Dia mendarat tepat menimpa keturunannya sendiri. Benar-benar memalukan formasi andalannya hancur dalam sekejap mata. Beruang hitam mencibir. Dasar penipu lemah. Di saat bersamaan, Yan melepaskan badai api ilahi yang membakar langit. Ying dan Aing lari terbirit-birit. Situasi berbalik 180 derajat dari pemburu menjadi buruan. Nyali si tua ciut seketika. Dia memohon negosiasi tapi nasi sudah menjadi bubur kawan. Beruang hitam melancarkan jurus terlarang. Serangan bokong legendaris. Gas beracun menyembur dahsyat membuat si leluhur sekarat seketika. Semua orang diam mematung tak percaya melihat serangan konyol tapi mematikan itu. Si leluhur menangis darah memohon nyawanya diampuni. Tapi belas kasihan tidak ada dalam kamus beruang hitam. Serangan kedua yang lebih mematikan dilepaskan tanpa ampun. Si tua itu mencoba kabur dengan sisa tenaganya tapi terlambat. Genji menebar jaring petir raksasa menutup semua jalan keluar di gua itu. Ying dan Aung gemetar hebat. Otak mereka tak mampu memproses kekuatan mengerikan yang ada di depan mata. Siapa sebenarnya Yan ini? Bahkan leluhur pun takut padanya. Putus asa, Ying mencoba mengendap-endap kabur untuk melapor ke patriark klan. Tapi sial, si leluhur malah ambruk tepat di sampingnya membuat jantung gadis itu hampir copot. Dengan napas tersengal, tatapan si tua berubah buas. Dia menyalahkan Ying dan Aong atas kehancurannya. Bayar hutang kalian. Teriaknya gila. Dia menangkap mereka berdua dan mengancam akan menelan mereka hidup-hidup teror melanda. Tanpa ragu dia memakan mereka. Tubuhnya bersinar terang berevolusi menjadi bintang penguasa. Tingkat jenderal yang mengerikan. Tapi Dogi dan beruang hitam malah menyeringai santai. Cuma segitu, sekarang level kita seimbang bro. Gak usah takut. Tiba-tiba Yan mengangkat tangan memberi isyarat. Tahan, biar aku yang urus. Level 5 telah dicapai. Ingatan kuno telah bangkit, sang protagonis butuh samsak hidup untuk menjajal kekuatan barunya. Seberapa kuat lawan tingkat jenderal, pikirnya. Merasa diremehkan, si monster tua menerjang maju bersumpah akan melahap jagoan kita untuk naik tingkat. Dengan tenang, Yan memanggil pedang api raksasa Bel RR. Serangan musuh ditahan cuma dengan satu tangan tanpa berkedip. Sementara itu di India, kota telah berubah menjadi neraka dunia. Asap hitam membumbung dan ledakan mengguncang tanpa henti. Manusia bertarung mati-matian melawan gelombang monster berlari putus asa menuju gereja terakhir. Di dalam para penganut berdoa khusyuk menanti keajaiban. Tapi pintu jebol, monster masuk dan pembantaian sadis pun dimulai. Darah muncrat di mana-mana, tapi iman mereka buta. Mereka tetap berterima kasih pada dewa meski bencana sedang merenggut nyawa. Para user berkekuatan khusus datang menolong. Lari bodoh, teriak gadis itu. Tapi para fanatik itu menolak beranjak masih sibuk berdoa. Melihat kebodohan itu, sang gadis user hanya bisa merinding jijik dan tak percaya. Tim 5 orang user bertaruh nyawa melawan zombie tingkat tinggi. Pertarungan hidup dan mati demi umat manusia. Anehnya para penyembah,
itu tak peduli pada kekacauan di sekitar. Mereka tenggelam dalam doa, gila mereka. Bum langit terbelah, 3 pilar cahaya turun membawa sosok raksasa Shiva Indra. Dan Kaye telah bermanifestasi dalam wujud emas hijau dan merah muda. Sorak-sorai membahana. Dewa kami datang, kami selamat musnahkan monster itu, pikir mereka naif. Shiva mengulurkan tangan. Cahaya emas mistis menyambar 2 zombie, merobek tubuh mereka menjadi serpihan daging dalam sekejap mata. Umat bersujud memuji keadilan dewa sisa tubuh zombie. Itu tiba-tiba memadat menjadi kristal bercahaya yang indah. Kristal jiwa itu melayang dibagi rata antara Indra dan Kaye, layaknya camilan sore. Kaye menjilat bibir menikmati lezatnya esensi kehidupan itu. Indra menerimanya dingin seolah bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Senyum di wajah umat mulai luntur. Ada aura jahat dan mencekam dari tingkah laku dewa yang mereka puja. Bencana sesungguhnya dimulai Shiva kembali menembakkan cahaya emasnya. Kali ini mengarah tepat ke para user pelindung manusia. Tubuh pahlawan itu terangkat ke udara. Kepanikan melanda saat mereka sadar siapa target sebenarnya. Kami pengikut setiamu. Teriak mereka putus asa saat sadar akan dikhianati. Tapi dewa palsu itu tak butuh doa. Crash. Mereka diremukan tanpa ampun menjadi santapan. Para penyintas hanya bisa terdiam kaku menyaksikan dengan ngeri saat 5 kristal energi spiritual terbentuk dan dibagi rata di antara 3 dewa itu tanpa rasa bersalah. Para dewa itu mengakui kalau rasa manusia hidup jauh lebih lezat daripada mayat. Bagi mereka kita hanyalah ternak untuk memanen energi spiritual dan mengendalikan para zombie. Mereka tertawa, meremehkan, mengejek kebodohan yang mati-matian melindungi manusia. Padahal seharusnya dipanen saja demi kekuatan. Charlie teringat kembali pada masa lalu 3000 tahun silam saat para dewa Yangia bertarung habis-habisan dengan putus asa demi menyegel mereka. Tapi kini dengan kekuatan Yangia yang telah memudar kekuatan ilahi di hadapan mereka, terasa begitu mutlak dan tak terbendung. Sambil terbahak, Charlie mengungkap kartu asnya sebuah benda pusaka yang ia tanam di wilayah Yangxia. Sejak pertempuran purba itu rencana dimulai mereka pergi ke area berikutnya, meninggalkan kerumunan yang bingung setengah mati. Tepat pada saat itu suara aneh dan mengerikan bergema dari arah belakang. Gelombang zombie baru datang menyerbu. Sementara itu di benteng keluarga Yuan, situasi di dalam tambang semakin genting dan mencekam. Para pengawas menatap tajam bagai elang memaksa para budak bekerja lebih keras, lebih cepat tanpa ampun sedikit pun. Seorang prajurit menendang pekerja itu dengan brutal membentak agar ia menggali lebih gila lagi demi hasil yang maksimal. Murka tak terbendung, seorang pekerja membanting kapaknya. Ia memberontak melawan eksploitasi gila ini dan memperingatkan bahwa biji itu terkutuk dan ada monster di dalam tambang. Rui pengguna kemampuan tingkat 4 hanya mencibir sombong. Dasar semut. Kalian benar-benar meremehkan kekuatan absolut keluarga Yuan. Aura membunuhnya membuat para penambang gemetar ketakutan. Rui memberikan pilihan sadis gali terus, atau robek perut sendiri dan kembalikan makanan yang sudah kalian telan. Di tengah kerja paksa yang menyiksa para pengguna kemampuan lain berbisik ngeri, melihat kekejaman Rui yang benar-benar tak punya hati nurani. Rui menepis ketakutan mereka dengan janji manis yang membius. Tenang saja, setelah dapat pil itu racun akan hilang dan kultivasi kalian akan melesat naik dengan gila. Seorang prajurit di dekatnya langsung menjilat memuji betapa hebatnya Rui mengendalikan massa hanya dengan permainan lidahnya. Tiba-tiba boom tanah berguncang hebat, seolah seluruh tambang akan runtuh. Ini bukan gempa biasa, tapi dampak dari ledakan Gua Yuanche yang disebabkan oleh sang protagonis kita, yang tertawa puas penuh kemenangan setelah meledakkan sang leluhur tua sampai terpental jauh. Meski terluka parah, si tua bangka itu mencoba kabur, tapi Yan kini telah berubah menjadi kobar api hidup yang mengejarnya tanpa ampun. Satu tinju dahsyat dilepaskan. Batu-batu hancur berkeping-keping nyaris meremukan lawannya menjadi debu. Leluhur itu nyaris mati menghindar lari terbirit-birit saat jagoan kita terus memburu. Senyum iblis terukir di wajah Yan saat ia mendaratkan satu hantaman api lagi. Serangan berapinya membuat gua runtuh karena tekanan yang mengerikan. Kembali ke lokasi Rui, mereka semua bingung dengan gempa dadakan ini. Salah satu prajurit berspekulasi. Pasti leluhur tua yang agung sedang menyerap energi dari pengorbanan besar.
Para prajurit terus memuji Rui, tapi perhatian mereka teralihkan saat seorang penambang panik setengah mati melihat sesuatu yang tak lazim di balik reruntuhan. Sebuah gerbang perunggu kuno raksasa terungkap di balik puing-puing yang runtuh memancarkan aura misterius. Kegembiraan Rui meledak. Ia yakin peti mati emas legendaris ada di baliknya. Bersama-sama mereka mendorong gerbang itu sambil berteriak penuh nafsu. Cahaya hijau yang menyilaukan meledak keluar Rui, sampai harus menutupi wajahnya dari kilauan energi yang begitu pekat. Di dalamnya mereka menemukan air bercahaya yang mengalir indah di samping objek emas yang dipenuhi ukiran pola aneh. Rui langsung sadar. Itu peti mati emas yang melegenda. Mereka semua takjub harta selangkah. Ini ternyata bersembunyi di dalam tambang busuk ini. Rui yakin seyakin-yakinnya air ajaib ini bisa menciptakan pasukan pengguna kemampuan tingkat tinggi dalam sekejap mata. Tiba-tiba ledakan petir menghempaskan mereka semua ke belakang. Semua mata terbelalak melihat leluhur tua berdiri gagah di depan peti emas itu. Kehadirannya yang agung menyebarkan gelombang teror yang mencekik seluruh kerumunan. Mata sang leluhur berkilat penuh ambisi, berdiri sombong dikelilingi cahaya hijau ilahi dan aliran air suci. Ia yakin bisa menggilas semua saingannya dengan sumber daya murni ini. Namun detik itu juga seberkas cahaya. Emas melesat masuk bagai kilat. Yan muncul entah dari mana, melancarkan tendangan tanpa bayangan Foshan yang ganas tepat ke arah si tua bangka. Yan mengakhiri pertarungan dalam sekejap leluhur. Tua terlempar menghantam dinding dan ambruk kesakitan tak berdaya. Semua orang membisu dalam syok. Tak ada yang percaya sosok dewa keluarga. Yuan bisa dihajar semudah membalikan telapak tangan. Rui menjerit histeris melihat pemandangan itu. Bisik-bisik ketakutan mulai menyebar. Semua bertanya-tanya siapa sebenarnya monster bernama Yan ini. Bentrokan ini membuat sang protagonis semakin memahami kepingan memori peninggalan jiwa yang ia. Kekuatannya akan terus berevolusi seiring waktu. Seekor kuda api mewujud di bawahnya memancarkan aura intens yang membakar langit-langit gua. Dengan sisa tenaga leluhur tua bangkit dan memanggil arus air deras. Ia berniat menenggelamkan Yan sekaligus menyerap energi untuk menyembuhkan lukanya. Dengan serakah ia berteriak bahwa air itu miliknya seorang, namun Yan tetap tenang hanya menjentikan jarinya dengan santai. Seketika menara, penekan iblis muncul di belakangnya. Benda pusaka itu menghisap seluruh air murni itu sampai kering kerontang tak bersisa. Si tua bangka menjerit panik dan putus asa melihat harta karun berharganya lenyap di depan mata. Para prajurit bengong tak percaya mengabaikan teriakan Rui yang berusaha menahan mereka dalam kekacauan total itu. Seorang prajurit nekat menerjang ke arah Yan menggenggam cermin cahaya jiwa demi merebut kembali air suci itu. Darah menetes ke permata memanggil senjata hidup berwujud gadis hijau yang langsung menembakkan sinar putih mematikan. Namun Yan tetap santai. Dengan satu gerakan burung api, miliknya membakar gadis itu beserta mantranya hingga jadi abu. Tiba-tiba tanah berguncang, 6 teratai emas muncul ke permukaan artefak andalan Rui yang memancarkan aura mengerikan. Semua teratai itu menyerang ganas, tapi Yan cuma tersenyum miring. Cuma segini kemampuan keluarga, Yuan yang bangga sama artefak. Dengan gaya super elegan, dia menghindari setiap serangan meninggalkan jejak api yang meledak indah di arena pertarungan. Akhirnya bakal hilang kalau kalian lambat, ejek Yan. Rui yang emosi langsung memanggil lebih banyak biji teratai untuk menyerbu. Tapi ups, biji-biji itu meleset dan malah menghantam peti mati emas yang keramat itu dengan keras. Si leluhur tua langsung histeris. Jangan hentikan, itu harta paling berharga. Peti emas itu bersinar menyilaukan, serangan nyasar Rui mengarah ke Yan, tapi tentu saja dia menghindar tanpa keringat. Mumpung musuh lengah, Yan mengirim satu bogem mentah tepat ke wajah Rui. Mukanya langsung hancur lebur. Yan menurunkan tangannya dengan tenang, tapi sayang tetes terakhir air suci itu sudah lenyap tak bersisa. Si tua berteriak frustasi melihat harta spiritualnya hilang, namun tiba-tiba cahaya peti mati itu makin tidak wajar. Suhu mendadak anjlok drastis, bikin merinding. Yan langsung menodong, jujur sama gua, apa isi peti itu sebenarnya? Itu jasad dewa langit kunci menuju gerbang surga, impian seumur hidupku. Klaim si leluhur dengan panik. Yan sama sekali nggak percaya. Dan boom, peti terbuka paksa, bukan dewa yang keluar, tapi ribuan larva berwajah manusia. Makhluk menjijikan itu langsung mengerubungi satu orang, melahap dagingnya sampai tinggal tulang dalam hitungan detik. Jeritan horor menggema di seluruh gua.
Semua orang lari menyelamatkan diri tapi takdir berkata lain. Banyak yang tewas di mangsa. Rui yang ketakutan setengah mati langsung mengaktifkan perisai artefak sekuat tenaga demi nyawanya. Sempat lega sebentar tapi gelombang larva makin gila dan mulai menembus pertahanannya dengan cepat. Pertahanan jebol Rui berteriak putus asa. Yan mencoba membakar serangga itu dengan api tapi gawat mereka kebal api. Pasukan serangga itu malah menyebar dengan suara memekakan telinga lapar akan daging manusia. Situasi darurat. Yan langsung memanggil 3 jenderal. Perangnya untuk turun tangan membantai hama ini. Genji maju paling depan, tubuhnya melesat seperti kilat hidup menembus kerumunan monster itu. Hantaman petir menggelegar, di tengah kerumunan larva itu menggeliat kesakitan. Tapi ada fakta yang mengerikan. Bahkan petir legendaris pun efeknya minim. Beruang hitam mulai sadar betapa bahayanya ketahanan tubuh makhluk ini. Genji nggak mau kalah. Dia keluarkan jurus pamungkasnya. Kurungan 1000 petir. Tubuhnya berdenyut dialiri listrik, berubah menjadi pusat energi yang menyilaukan mata. Energi terkumpul di satu titik lalu kaabum. Ledakan listrik maha dahsyat menyapu seluruh gua sampai ujung terdalam. Orang-orang yang berusaha kabur malah terpental hebat terkena gelombang kejut listrik itu. Kepanikan melanda. Ternyata petir itu malah menyegel pintu masuk gua. Mereka semua terjebak di neraka ini. Sementara itu pasukan serangga makin ganas. Energi petir tadi ternyata malah bikin mereka makin kebal. Setelah hening sejenak serangan berlanjut, amarah monster-monster itu meledak karena tahu jalan keluar tertutup. Dengan raungan lapar mereka merangsek maju bertekad melahap setiap jiwa yang masih bernapas. Serangga itu menabrak dinding petir tanpa rasa takut sedikit pun. Benar-benar mimpi buruk. Genji syok berat melihat petirnya diserap beruang hitam. Tahu pertahanan ini nggak bakal bertahan lama. Tiba-tiba si leluhur tertawa licik. Dari mulutnya, huek muntah ribuan larva mengalir deras seperti air mancur. Yan sigap membakar serangan itu sambil berteriak. Woi, hati-hati di belakang, beruang hitam murka. Dasar tua bangka terkutuk. Dia menerjang dan duel brutal pun pecah di antara mereka. Dengan tenaga monster, beruang hitam berhasil membanting si tua itu keras-keras ke tanah. Dia melompat untuk serangan terakhir, tapi tiba-tiba ingatan masa lalu menghantam pikiran si leluhur legenda perang dewa kuno. Di masa lalu yang jauh, langit gelap tertutup oleh Dewi Kie, sang induk serangga yang memanggil ribuan pasukannya. Saat jatuh sekarat, leluhur itu menatap ke atas dan bertemu pandang dengan mata sang dewi. Sentuhan di dahi dan telur serangga ditembakkan masuk ke tubuhnya. Dia sudah dikendalikan sejak detik itu. Kembali ke masa kini, dia tertawa gila sambil mendorong beruang hitam. Sudah lama aku menanti peti ini hancur. Kiamat dimulai. Aura kegelapan memadat. Sebuah gada yang terbuat dari ribuan serangga mewujud di tangannya. Tubuhnya bermutasi berubah menjadi ungu pekat dalam wujud iblis yang meneror jiwa. Dengan angkuh, ia mengarahkan senjata menjijikan itu pada Yan. Ia bersumpah. Bahkan seujung kuku kekuatannya saat ini sudah cukup untuk mengirim siapapun yang menentangnya ke neraka. Beruang hitam tidak terima amarahnya meledak mendengar tuannya dihina. Ia menyerapah leluhur tua itu karena berani merendahkan sang penguasa penjara. Namun si tua bangka itu hanya mendengus remeh. Baginya kekuatan si beruang hanyalah butiran debu yang tak berarti. Yan dan Daji menganalisis medan tempur. Dengan nada serius, Daji memperingatkan bahwa serangga terkutuk ini kebal terhadap petir air, bahkan api biasa sekalipun. Hanya ada satu hal di dunia ini yang bisa memusnahkan mereka. Api sejati Samadhi. Daji menjelaskan bahwa bocah merah adalah musuh alami sang dewi serangga. Namun kesombongan dan sifatnya yang meledak-ledak membuatnya mustahil untuk dikendalikan. Yan hanya menyeringai tipis. Dengan otoritas mutlaknya sebagai penguasa penjara, menaklukkan bocah nakal itu adalah perkara mudah baginya. Mereka pun turun ke tingkat 2 penjara. Meski sang pahlawan melangkah penuh percaya diri, keraguan masih menyelimuti hati Daji. Reputasi kehancuran bocah merah bukanlah isapan jempol belaka. Tiba-tiba sebuah suara mencurigakan memecah kesunyian dan menarik perhatian Yan. Daji mendekat dengan waspada, bersiap menghadapi ledakan amarah. Di dalam sel yang remang terdengar suara bocah merah mengancam, bertindak atau mati. 3 iblis membeku di tempat. Satu mengangkat tangan dengan gemetar, sementara 2 lainnya saling bertukar pandang penuh keringat dingin. Bahkan Daji sudah bersiap untuk skenario terburuk. Tiba-tiba,
Sebuah bendera kecil diangkat sebagai tanda dimulainya pertempuran. Saat satu iblis mengerang meratapi nasib buruknya iblis-iblis lain, justru meledak dalam tawa kemenangan. Daji ternganga tak percaya. Ternyata mereka hanya sedang bermain kartu. Rupanya beginilah cara penjaga sebelumnya menenangkan si bocah merah. Tepat saat kartu hendak ditarik, langkah kaki asing menggema di lorong. Yan muncul mengejek permainan membosankan itu dan menantang untuk bergabung. Wajah bocah merah seketika memerah padam menahan amarah. Yan menembus jeruji tanpa rasa takut. Si bocah mengancam akan membakar hidup-hidup siapapun yang berani masuk, tapi Yan dengan santai bersikeras kalau dia hanya ingin bermain. Benar-benar memancing emosi. Insting bahaya. Daji menjerit, ia segera mundur sebelum ledakan terjadi. Para iblis kerocok pun panik dan menyuruh. Yan segera angkat kaki. Namun ketegangan itu seketika hancur oleh suara 8 bit yang sangat familiar. Yan asyik memainkan game ponsel di depan mereka. Sambil tertawa, ia memamerkan skor tertingginya. Membuat rasa penasaran, bocah merah terusik hebat. Yan menjelaskan teknologi masa depan itu, lalu menyodorkan ponsel beserta segenggam permen lollipop. Sogokan yang sempurna untuk menaklukkan hati bocah nakal. Sementara itu, di dalam tambang Genji dan beruang hitam sudah berada di ambang batas kemampuan mereka. Serangan serangga tak terbendung lagi. Sang leluhur dengan kejam menyiksa. Beruang hitam dan kolam energi yang disiapkan kini telah kering kerontang. Sang leluhur yakin energi dari 2 monster tingkat jenderal ini cukup untuk memulihkan dirinya. Setelah itu, ia berencana melahap habis semua nyawa yang ada di tambang ini. Para larva tertawa licik menanti kematian Genji. Namun tiba-tiba, gelombang api merah muda menyapu gua. Serangan dahsyat dari sang bocah suci telah tiba. Sang leluhur terbelalak kaget, iblis api itu langsung memerintahkan pasukannya untuk membumi hanguskan kawanan serangga. Mengayunkan trisula membara, prajurit Yaksha menerjang lautan serangga. Makhluk-makhluk kecil itu menggeliat dan hangus dalam penderitaan. Genji menyaksikan dengan takjub. Kini elemen api dan petir bersatu dalam tarian kehancuran yang memukau di dalam tambang. Sang leluhur gemetar tak percaya. Ia sadar prajurit Yaksha itu bukanlah makhluk biasa, melainkan entitas yang ditempa langsung dari api sejati Samadhi. Saat para prajurit mengarahkan serangan padanya, sang leluhur tumbang seketika. Sinar api mereka menembus pertahanannya hingga darah muncrat kemana-mana. Kembali ke penjara, sang bocah suci malah asyik tenggelam dalam game ponselnya sambil menikmati manisnya lollipop. Yan terus membujuknya menjanjikan gunungan coklat dan camilan lezat jika mereka berhasil menyelamatkan dunia. Tawaran itu membuat matanya berbinar. Bayangan main game sepuasnya tanpa batas setelah mengalahkan dewa asing membuat semangatnya membara. Dengan penuh semangat, ia berubah wujud menjadi iblis raksasa dan memekikan perintah serangan pada pasukan Yakshanya. Ia menjelaskan bahwa serangga di tubuh leluhur itu membawa jejak jiwa tuannya. Mereka hanya perlu mengikuti jejak itu untuk memberi pelajaran menyakitkan pada dalangnya. Sementara itu di India, Dewi Kaye bersantai di atas singgasananya. Pelayan menuangkan anggur tak peduli pada kekacauan dan kematian yang melanda dunia di luar sana. Ia merasa di atas angin setelah memperbudak semua pengguna kekuatan lokal. Ia yakin serangga miliknya telah memporak-porandakan wilayah Huaxia. Namun saat ia menggunakan auranya untuk memantau, matanya terbelalak Genji iblis. Beruang. Bahkan bocah suci itu masih berdiri tegak di tambang. Guncangan batin yang ia rasakan begitu hebat hingga membuatnya terpaku. Ketakutan merayap di tulang punggung Kaye saat menyaksikan kedahsyatan api sejati Samadhi. Ia menghela napas lega, karena sempat memutus koneksi jiwanya tepat waktu. Jika terlambat, sedetik saja ia pasti sudah hangus menjadi abu. Tiba-tiba, duar. Seorang prajurit api meledak keluar dari wajahnya. Separuh wajahnya terbakar, para pelayan tewas ketika sang dewi syok berat iblis api itu berhasil melacak keberadaannya. Dan dari dalam mulut iblis api yang menganga itu, Yan melangkah keluar, bak malaikat maut menatap Kaye dengan senyum penuh ejekan. Indra muncul dan detik itu juga Ki akhirnya sadar akan kebenaran yang mengerikan. Cuma Yang Ia yang bisa mengendalikan api Samadhi yang legendaris. Jadi dalang sebenarnya adalah Yan. Indra pun tertawa, puas mengejek kegagalan rencana Kali. Di dalam gua, bocah suci dengan santai melapor kalau pesan sudah sampai. Lalu cuek lanjut main game di HP-nya.
Yan menyogoknya dengan satu kotak susu membujuk pelan kalau ada game yang jauh lebih seru menanti di luar sana. Sementara itu di luar gua sisa keluarga Yuan terpaku bisu melihat kehancuran total di depan mata. Sang patriark panik bukan main. Seorang nenek tua melapor kalau Ying dan Asyung baru saja mengirim persembahan untuk leluhur. Para prajurit langsung heboh. Jangan-jangan leluhur berhasil tembus ke ranah Dewa Emas berkat persembahan itu. Harapan palsu mulai tumbuh. Yakin kalau sang leluhur akan segera bangkit. Patriark langsung perintahkan upacara penyambutan termegah layak untuk seorang dewa kuno yang turun ke dunia fana. Satu keluarga langsung sibuk. Bukan main menyiapkan segalanya dengan penuh semangat dan euforia. Teratai emas mulai bermekaran di tanah patriark, berteriak kalau kedatangan leluhur sudah dekat, dan menyuruh semua orang bersujud sumpah setia. Tapi tiba-tiba, dengan penuh percaya diri, Yan malah duduk santai di kursi kebesaran leluhur. Karena cucu-cucunya begitu setia, Yan memproklamirkan diri, siap menjadi kaisar dewa penguasa bumi ini. Semua orang syok berat. Patriark menjerit tak percaya menuntut jawaban siapa sebenarnya bocah lancang ini. Ada yang kenal. Seseorang berteriak kalau itu Yan pengguna kemampuan tingkat 4 yang dibawa oleh Ying. Rui murka dan perintahkan habisi Yan, tapi Patriark menahan. Dia butuh jawaban pasti apa yang sebenarnya terjadi. Dia tawarkan pengampunan kalau Yan jujur. Tapi Yan malah membungkam mereka. Fakta pahitnya leluhur mereka cuma maling dari Yuan. Dia bongkar semuanya. Leluhur itu bukan cuma mencuri tahta suci Dewa Air Yuani, tapi tubuhnya juga sudah dirasuki dewa asing yang nyaris menghancurkan seluruh negeri ini menjadi debu. Sebagai bukti, Yan pamerkan aura peti mati emas, sang leluhur pujaan mereka sudah musnah tak bersisa. Gempar nenek tua membantah keras, tapi yang lain mulai ragu melihat peti emas keramat itu kini di tangan Yan. Patriark mengamuk, dia menuduh jagoan kita menyebarkan fitnah keji, dan bersikeras kalau mustahil dewa sesakti leluhur bisa tewas begitu saja. Yan menjawab keraguan itu dengan ledakan petir. Ki dahsyat bom ruangan langsung sunyi senyap seketika. Anggota klan gemetar ketakutan, Yan minimal tingkat 4 atau malah tingkat 5. Kekuatannya jauh di atas level mereka. Patriark menolak mundur. Dia perintahkan ribuan ahli bela dirinya untuk menyerang Yan serentak serbu. Yan merespons dengan memanggil iblis, api samadi. Dalam sekejap aula berubah menjadi lautan api dan jeritan kepedihan menggema di mana-mana. Patriark dan nenek tua cuma bisa melongo ngeri. Persiapan ratusan tahun hancur lebur dalam hitungan detik. Putus asa Patriark korbankan Rui untuk maju melawan Yan. Rui gemetar mengakui dia bukan tandingan Yan, tapi titah kakeknya adalah mutlak. Tubuhnya berubah jadi batu lancarkan jurus Gunung Taiyan memuji nyalinya. Tapi sayang dia bersekutu dengan iblis. Satu sambaran petir ki dari Yan Rui langsung terkapar kalah telak. Patriark histeris menyuruh Rui bangkit. Tapi belum sempat berbuat apa-apa. Bocah suci menusuknya dengan trisula. Tamatlah riwayat sang pemimpin. Yan beri peringatan terakhir pada sisanya, berlutut patuh atau nyawa melayang sekarang juga. Pemimpin mati harapan musnah. Keluarga Yuan akhirnya sujud menyerah di kaki Yan. Yan tersenyum sinis melihat betapa cepatnya manusia berubah haluan. Tapi maaf, tak semua pantas hidup kedua kali. Dia memanggil Dajisang rubah cantik itu sudah paham betul tugasnya. Aura dilepaskan, semua ditarik ke dunia mimpi. Di sana Daji akan mengadili siapa yang layak bernapas dan siapa yang harus musnah. Satu persatu yang berhati busuk dipaksa mengakhiri hidup mereka sendiri. Cuma segelintir yang tersisa bertanya nasib mereka pada Yan. Yan memperkenalkan diri sebagai tuan baru. Nyawa mereka kini ada di tangannya. Semua kembali bersujud mengakui kekuasaannya. Rui termasuk yang selamat. Yan mengangkatnya jadi wakil sementara untuk kumpulkan semua pengguna kemampuan keluarga Yuan. Sementara itu di kota Siti kabar Yan jadi pemimpin baru, langsung viral menyebar cepat. Pemimpin kota setuju untuk datang meski anak buahnya curiga ini adalah jebakan maut. Tiba-tiba seorang wanita misterius muncul. Entah dari mana membuat para pengawal langsung siaga satu melindungi bos mereka. Sang pemimpin bertanya tajam apa tujuan wanita itu ingin bergabung dengannya. Yang sang Ratu Amber City membocorkan rahasia besar keluarga Yuan. Ternyata menyimpan tambang ore khusus user gudang pil Shangqing dan harta karun yang melimpah. Dia menegaskan kalau bukan karena Yan yang turun tangan. Keluarga Yuan pasti sudah menjajah seluruh wilayah selatan dengan kekuatan itu. Kekacauan keluarga ini adalah peluang emas baginya. Yan pun langsung terkesan dengan ketajaman insting wanita licik ini. Sementara itu di Black Obsidian City,
Para user sedang sibuk membantai zombie yang menggila dalam pertarungan sengit. Sang bos awalnya malas mendengar soal rapat. Tapi begitu nama Yan disebut sebagai ketua baru, matanya langsung berbinar antusias. Tanpa babi bu, dia langsung tancap gas ke lokasi rapat. Di sisi lain, pemimpin Maple Creek sedang menyusun rencana dengan sekutunya. Strategi pelabuhan mereka memang oke, tapi soal beraliansi dengan Yan dia masih ragu, dan memilih wait and see dulu. Keesokan paginya, Yan tampak bermeditasi di puncak Gunung Ore, memusatkan seluruh fokusnya bagaikan patung dewa. Meski tambang raksasa ini terkontaminasi, menara penekan iblis miliknya dengan mudah memurnikan segalanya dalam sekejap. Duduk di atas teratai suci, Yan menghisap aura murni itu membiarkan energi dahsyat membanjiri tubuhnya tanpa henti. Sensasinya gila. Untuk pertama kalinya dia menyerap energi tanpa batas sampai merasa segar total seolah terlahir kembali. Setelah melahap seluruh kekuatan tambang, MC kita naik tingkat lagi. Puncak tier 6 berhasil diraih dengan gemilang. Tubuhnya kini setara demigod. Kebal sihir anti pedang benar-benar monster yang tak tersentuh senjata apapun. Tapi anehnya meski kekuatannya meluap, Yan merasa ada potensi yang macet. Level selanjutnya terasa jauh tak terjangkau. Tembok antara tier 6 dan 7 ternyata sekeras baja. Butuh momen langka atau keajaiban untuk menghancurkannya. Tiba-tiba serpihan memori yang ia bangkit. Kunci terobosan legendaris akhirnya terungkap di benaknya. Dia harus bertaruh nyawa dalam pertarungan hidup dan mati menyatukan jiwa dan raga sepenuhnya dalam pertempuran. Padahal, di level ini saja, kekuatannya sudah setara dewa atau komandan tingkat tinggi. Benar-benar overpowered. Berkat penyerapan jiwa Yuani dan Shwedai, lampu jiwa baru menyala di menara sel penjara. Berikutnya akhirnya terbuka untuk diintip. Saat melihat ke dalam astaga, si bocah merah malah asyik ngegame buat push rank pakai akun bapaknya Raja Siluman Kerbau. Pemandangan absurd ini justru bikin Yan merinding dan waspada. Kalau bocah itu saja sekuat ini tahanan berikutnya pasti lebih ngeri. Yan pun langsung pasang barrier api, jaga-jaga. Namun di dalam sel, sosok misterius itu malah tenang menulis puisi di buku harian dengan santai. Yan siap baku hantam malah disapa dengan sopan dan hangat. Plot twist macam apa ini? Baru mau kenalan orang itu mendadak batuk-batuk parah bipolar. Dan yang keluar bukan darah tapi ribuan kelelawar. MC kita cuma bisa melongo dan mundur perlahan melihat kelakuan aneh tahanan satu ini. Doji muncul dan bingung. Tahanan ini tak punya aura sihir sama sekali, cuman mirip sarjana biasa. Identitasnya benar-benar misterius. Yan sih santai saja. Banyak dewa yang menyamar jadi sarjana. Dia yakin nanti kebenarannya pasti terungkap. Swoosh, tiba-tiba dia diteleportasi balik ke gunung di mana Rui datang membawa kabar mendesak. Para bos user dari kota-kota tetangga sudah berkumpul di lokasi rapat siap membuat onar. Di aula pertemuan, Jiang Hu Yanjang dan Wan Hao si preman Black Obsidian sudah siap sedia dengan ego mereka masing-masing. Yang langsung pamer skill. Dia memanggil ribuan lalat membentuk dinding peredam suara. Privasi terjaga, konspirasi dimulai. Tanpa basa-basi, Jiang bertanya apa maunya, dan langsung mengajak mereka membentuk aliansi serakah demi keuntungan. Mata-matanya bilang keluarga Yuan lagi lemah. Cuma sisa satu user tier 4, sisanya cuma kroco tier 3 ke bawah. Gudang harta memang dijaga ketat, tapi bagi Jiang menembusnya itu cuma masalah sepele. Di dalamnya ada artefak sihir dan pil dewa. Cukup buat dibagi rata sampai mereka semua kenyang 7 turunan. Ternyata dia dan Huyan sudah sekongkol duluan buat membagi harta jarahan keluarga Yuan itu berdua saja. Tapi Jiang ragu. Yang jadi ketua di usia muda pasti ada alasannya. Bukan sekadar hoki doang. Jiang meremehkan total, halah dia cuma tier 4, kita keroyok juga kelar dalam hitungan detik. Pikirnya sombong. Huyan setuju sambil menyeringai. Di dunia kiamat ini, yang kuat yang berhak makan segalanya. Wan Hao meludah menolak ikut rencana busuk itu. Tepat saat suasana memanas, Yan tiba di lokasi dengan gaya epik. Mereka kira Rui bosnya, tapi begitu pasukan Yuan menunduk hormat pada Yan, rahang mereka langsung jatuh ke lantai karena syok. Tanpa gentar, Yan meledakkan lightning. Ci buat barrier suara. Kita perlu bicara, katanya dengan aura mendominasi. Hu Yan gemetar tak bisa membaca level Yan. Sebenarnya monster level berapa bocah misterius ini? Batinnya panik. Jiang sok ramah mengajak salaman, padahal tangannya penuh aura licik buat mengintip kekuatan asli Yan. Tanpa aba-aba Juan menerjang dengan senyum lebar siap memeluk idola.
HMC kita gesit menghindar malah Ruye yang jadi korban pelukan nyasar. Ternyata dia pria yang diselamatkan di pelelangan dan detik itu juga jadi fans garis keras Yan. Saking ngefansnya dia mau tato nama Yan tapi tukang tatonya keburu jadi zombie. Yan cuma bisa nyengir. Wan bersumpah kalau ada musuh dia yang bakal maju paling depan buat gebuk duluan. Huyan mengejek tapi Juan tak peduli. Dia sobek baju dan langsung menerjang Jang dengan buas. Jang panik pasang barrier tapi tenaga Juan terlalu gila. Perisainya hancur berkeping-keping. Tak mau kalah Huyan ikutan sobek baju dan berubah jadi serigala ganas. Kekacauan pecah Jang mencoba kabur dari arena maut ini. Rui histeris takut markas runtuh. Tiba-tiba, duar. Yan lepaskan ledakan petir membungkam semuanya. Aura membunuh ini bikin mereka kaku. Juan langsung hormat. Siap perintah bos. Sang raja bicara. Mulai detik ini seluruh pengguna kemampuan di wilayah selatan ada di bawah kakinya. Dialah hukum mutlak, semua aturan main di sini. Yan yang tentukan. Ada yang keberatan. Yan tegaskan kita butuh bersatu biar nggak mati konyol saat kiamat. Aturan pertama wajib lapor diri. Catat kekuatan dan latar belakang, jangan ada yang sembunyi. Kedua, kita bangun basis atur logistik dan bantai habis semua zombie di area ini. Aturan ketiga adalah bentuk pasukan elit khusus untuk memburu mutan langka yang berbahaya. Jenang dan Huyan masam mukanya. Jelas mereka nggak terima diperintah bocah ini. Jang protes keras. Kami ini tier 4, bisa hidup bebas. Apa untungnya jadi babumu? Oh, mau untung Yan senyum remeh sambil pamerkan gunung, pil, shancing, mata mereka langsung melotot. Jenang baru sadar ternyata Sultan yang borong semua pil di pelabuhan itu si Yan. Belum cukup swus, Yan teleportasi mereka ke surga logistik, makanan ternak danau jernih. Gila. Jang yang skeptis langsung petik apel segar dan menggigitnya. Begitu rasa manis meledak, harga dirinya runtuh. Dia langsung sujud rela cuci kaki. Yan saking senangnya. Huyan malu lihatnya tapi Juan malah nangis kejar. Sumber daya murni ini tiket emas naik level. Nggak mau rugi Huyan ikutan nyusruk. Dia memeluk kaki Yan bareng Jenang. Loyalitas dadakan ini bikin kaget Juan. Panik posisinya terancam. Woi berdiri, ini lapak gue. Ruya makin kagum. Ikut Yan bukan cuma soal selamat tapi jalan ninja pria sejati. Di tengah kegilaan ini, John bergumam. Mungkinkah Yan adalah satu-satunya harapan dunia?